Ibu, perkenalkan saya Adwin. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Adwin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mewakili pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan dan saya coba akan menjawabnya. Semoga ini bisa membantu untuk teman-teman ya mengenai bisa memahami software trading ini supaya lebih dalam ya. Nah, pertanyaan yang pertama ini saya awam soal forex. Bisa tolong dijelaskan. Nah, ini saya akan share screen. Ya, Bapak Ibu sekalian, forex trading ini menurut salah seorang tokoh, beliau adalah George Soros ya, salah satu orang kaya di dunia yang memang bisa kaya dari soal trading forex, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa untuk yang masih awam sekali dengan trading forex, forex itu adalah jual beli yang mungkin terjadi karena adanya perbedaan fluktuasi harga ya. Jadi misalkan dolar ke rupiah atau rupiah ke dolar atau euro ke dolar atau Australian dollar ke dolar atau Jepang yen ke dolar ya, pound sterling ke euro ya, macam-macam. Jadi masing-masing kan ada kursnya ya, dan itu ada perbedaannya setiap harinya teman-teman ya. Nah, di sini saya ambil contoh, teman-teman bisa lihat. Nah, jika Anda membeli dolar hari ini seharga 15.000 di money changer ya atau di bank, dan besok harinya ternyata dolar naik jadi 16.000 ya. Nah, saat ada orang yang hendak membeli dolar ke Anda, dia pasti akan belinya di harga 16.000. Dan karena Anda belinya di harga 15.000, makanya Anda akan mendapatkan untung dari situ. Ya. Nah, kalau ternyata Anda jual, nggak ada orang lain yang mau beli ke Anda bisa datang lagi ke bank tempat Anda membeli, dan Anda bisa menukarkan kembali dolarnya, ya. Itu kembali Anda sudah mendapatkan untung, karena Anda kemarin membelinya harga 15.000, Anda kembalikan ke bank, dibelinya lagi oleh mereka harga 16.000, harga yang terbaru ya. Nah, cuma cara ini kalau Bapak Ibu trading forex sudah nggak umum ya. Semenjak tahun 2000-an itu kita sudah mengenal yang namanya platform trading MetaTrader 4. Dan itu sudah dipakai oleh profesional trader bukan cuma di Indonesia saja, hampir mayoritas trader forex mereka menggunakan platform MetaTrader 4 ya. Jadi platform yang kita pakai itu adalah platform yang memang sudah umum dipakai ya. Nah, untuk di MetaTrader 4 ini Bapak Ibu tinggal bekerja sama dengan sebuah broker yang menyediakan MetaTrader 4. Anda tinggal melakukan deposit di dalam MetaTrader tersebut, dan setelah deposit masuk, teman-teman bisa melakukan trading ya. Anda mau buy di euro, Anda mau buy di dolar, mata uang apapun bisa. Nah, dengan menggunakan robot ini, teman-teman tidak perlu pusing memikirkan analisanya. Kenapa? Karena semua transaksi kita, baik buy or sell, close position, ya, take profit, stop loss, itu semua diambil oleh robotnya. Jadi betul-betul teman-teman hanya tinggal memantau, saat sudah profit, ya teman-teman sudah bisa ngelihat gitu hasilnya. Kalau loss, ya lossnya berapa, nanti biarkan robotnya yang bekerja. Oke, jadi betul-betul seperti kita melakukan deposit di sebuah bank, ya kita tinggal cek MetaTrader kita mungkin sebulan sekali, atau mungkin seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, ya. Mau dicek tiap hari juga boleh, cuma kalau tiap hari pasti ada yang profit, pasti ada yang loss, ya. Jadi teman-teman kalau ngelihat performa robot ini, kita ceknya biasanya hitungan bulan, ya. Dalam 1 bulan apakah sudah profit atau belum. Oke.
Nah, saya akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Beda trading forex dengan secara online atau offline. Ya, ini tadi saya juga sudah jelaskan ya, teman-teman ya. Jadi kalau secara offline ya berarti Anda datang sendiri ke bank, Anda datang sendiri ke money changer ya, Anda bawa uang cash-nya, Anda bayar ke sana, nah nanti Anda akan terima dalam bentuk dolar ya. Nah, tapi kalau secara online seperti tadi yang saya sudah jelaskan, Anda cukup membuka account MetaTrader 4 di sebuah broker ya. Nah, beda trading forex dengan trading saham. Nah, ini menarik, beda-beda karakter ya. Yang jelas kalau di trading saham itu sedikit kurang liquid ya, tidak cepat cairnya. Dalam artian gini, saat kita sudah membeli satu saham di harga tertentu dan sudah naik, itu kita biasanya harus cari ada yang mau beli nggak di harga situ. Nah, tapi kalau di forex itu tidak perlu seperti itu. Anda ambil harga 15.000 ternyata naik jadi 16.000 saat Anda jual, saat itu otomatis langsung cair ya. Itu yang pertama. Nah, untuk forex kenapa saya memilih trading forex ya dibandingkan saham. Saham memang ada yang blue chip ya. Tapi ada teman-teman mungkin pasti pernah dengar istilah ada saham gorengan ya, bisa digoreng ya. Nah, kalau di forex itu hampir tidak mungkin untuk kita menggoreng yang namanya harga forex itu. Kenapa? Karena ya Anda butuh jumlah dana yang sangat besar sekali untuk bisa membuat harga market forex itu bergerak naik atau bergerak turun menyetir sesuai kemauan kita, itu butuh dana modalnya besar sekali ya. Jadi artinya kenapa saya memilih di dunia forex, karena satu lebih cepat liquid, yang nomor duanya adalah sedikit lebih sulit digoreng ya. Ini kita berbicara soal marketnya dulu, kita belum bicara soal brokernya ya teman-teman ya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Kata orang kalau trading forex itu banyak rugi ya. Ini menarik sekali. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan trading saham ya, kalau menurut saya pribadi untungnya bisa lebih besar trading forex ya. Tapi Bapak Ibu jangan salah, kalau misalkan rugi, juga ruginya bisa lebih besar di forex Bapak Ibu. Jadi makanya harus hati-hati. Nah, saya pribadi, saya sudah trading dari tahun 2012. Saya pernah ngerasain yang namanya untung jadi 100% dalam waktu beberapa hari, namun pernah ngerasain juga habis modal dalam semingguan ya. Jadi memang harus hati-hati. Nah, kalau kata orang trading forex banyak rugi, nah kita perlu tanya dulu ruginya gara-gara apa ya? Apakah dia betul-betul sudah mempelajari soal analisa? Apakah dia asal titip dana saja atau dia mungkin trading sendiri namun tidak tahu ya, mungkin hanya main tebak-tebakan saja ya, itu bisa jadi loss ya. Kenapa? Karena saya belajar dari komunitas yang gratisan sampai yang berbayar mahal, gurunya berbayar mahal juga, untuk bisa profit benar-benar konsisten itu masih sangat sulit sekali ya. Jadi perlu kita tanya kenapa nih, ruginya gara-gara apa ya. Nah, yang jelas dengan menggunakan software ini, saya pribadi sudah sekitar 1 tahun lebih, dan sampai saat ini hasil paling jelek per bulannya adalah plus 6%. Ya, jadi nggak pernah nyentuh angka minus kalau hitungan 1 bulan, tapi selalu profit. Ya, nah itu sebabnya pas waktu saya ditawarkan robot ini oleh teman saya yang sudah trading hampir 2 tahun, pertama yang saya tanya ke dia, coba saya lihat akunnya. Coba lihat akunmu, saya pengen lihat sudah profit atau loss, saya pengen lihat dari awal bergabung sampai sekarang. Dari awal menggunakan robot trading ini sampai sekarang.
Kenapa? Karena kalau kita ditunjukkannya cuma seminggu terakhir, 2 bulan terakhir, itu 2 bulan terakhir itu sudah termasuk bagus. Karena biasanya robot-robot yang lain yang saya pernah datengin, yang pernah saya tanya, itu biasanya sudah mengalami loss kalau dalam 2 bulan, dan loss-nya itu bisa gede banget. Ya. Nah, kenapa saya tertarik untuk menggunakan software ini? Karena dari rekor teman saya, loss paling besar waktu itu 1,9% ya, 1,8%, dan dalam 1 bulan tidak pernah loss. Nah, kalau sepanjang ini saya loss paling besar itu cuma 2,5%, ya. Jadi kalau yang namanya loss 2,5% itu jumlah yang sangat kecil sekali dibandingkan kita trading manual. Karena kalau trading manual loss 10%, loss 20%, bahkan sampai 50% itu mungkin terjadi, teman-teman. Ya, makanya saya memilih robot trading ini dengan benar-benar dengan hati-hati. Saya lihat, saya cek semua legalitasnya, kita dapat. Duh, Bet, kepotong nih, Bet. Ono telepon lebu. Halo? Ya, jadi yang saya rasakan selama setahun lebih ya, saya di sini pernah ngerasain loss yang paling besar itu 2,5%, dan hitungan bulanan paling kecil sekitar 6%. Kalau tadi teman saya kan udah lebih lama, dia untungnya lebih besar sih. Jadi ya itu dia Bapak Ibu, makanya saya untuk memilih robot trading itu kita harus hati-hati. Jadi benar-benar harus ya saya sih pribadi sudah melihat dari segi robot tradingnya itu performanya bagus, loss-nya tidak pernah besar ya, kecil terus. Yang jelas kalau 2,5% dibandingkan hilang modal atau loss 20%, loss 30% ya, 50%, bahkan sampai margin call. Margin call itu adalah istilah untuk habis modal, Bapak Ibu ya. Terbilang sangat kecil sekali. Jadi menariknya di robot ini adalah itu. Manajemen resikonya saya sangat suka. 30.000 klien tidak pernah ada yang margin call. Hasil paling buruknya adalah ya plus kurang lebih sekitar 5-6% sebulan. Jadi betul-betul menarik sekali. Ya. Nah, oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Broker lokal dan broker luar negeri, ya, apa bedanya? Sebetulnya sama-sama broker, ya. Kita nggak masalah sih broker lokal atau broker luar negeri. Yang penting adalah broker yang STP. STP adalah broker yang memproses langsung pesanan kita ke market, ya. Marketnya kemana? Ke bank internasional. Oke. Yang kita jadi masalah adalah saat broker itu tidak melaporkan dana kita, tidak melaporkan order kita, buy kita, sell kita tidak dilaporkan, tapi di dealing sendiri sama mereka. Ya, itu biasanya kita menyebutnya sebagai bandar sendiri. Ya, nah, yang jelas pemilihan broker kita semuanya STP. Oke, tidak ada masalah mau broker luar negeri, mau broker dalam negeri, selama mereka bukan bandar, ya. Nah, yang kedua adalah kita memilih broker yang usianya sudah 22 tahun, 15 tahun, ya, 18 tahun. Jadi broker-broker yang kita pilih itu mereka sudah berkecimpung di dunia broker dalam hitungan waktu yang lama, ya. Kalau kita, saya pakai robot ini, itu perusahaan pembuat robot PT SMI, itu sudah dari tahun 2017. Tapi ownernya sendiri memang punya track record sebagai penjual software trading itu dari tahun 2006, ya. Dan metodenya selalu sama,
tidak pernah memegang dana konsumen. Konsumen, klien masing-masing buka dana di broker masing-masing dan itu diinstalkan robotnya, ya. Nah, memang dari tahun 2006 sampai sekarang perjalanannya naik turun. Cuma dari tahun 2016-2017 itu teman-teman bisa lihat ya sampai saat ini toh kita masih profit terus, tidak pernah tidak profit dalam hitungan 1 bulan, ya. Kenapa memakai exchanger? Nah, buat teman-teman yang perlu diketahui ya, saya dari zaman dahulu trading menggunakan broker luar negeri, itu semua brokernya memakai exchanger di Indonesia. Dan nama exchangernya biasanya nama pribadi, bukan nama PT. Ya, kenapa perlu diketahui? Nomor satunya, exchanger itu adalah fungsinya adalah mempermudah kita untuk melakukan deposit ataupun withdrawal di broker luar negeri, ya. Nah, biasanya exchanger itu sudah mempunyai kerjasama sendiri di bidang dengan brokernya, itu biasanya listingnya resmi ya. Kalau kita klik di webnya itu keluar nama-nama exchangernya, itu exchanger yang resmi. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Untuk menjadi exchanger juga Anda harus melakukan deposit, ya. Jadi kalau si exchangernya mau kabur itu nggak bisa karena dia sudah melakukan deposit, ya. Begitu ada deposit nih, saat ada orang yang mau daftar lewat exchanger, dia tinggal dipotong dari depositnya. Terus seperti itu. Nah, saat depositnya habis, si exchanger tidak bisa melakukan pendaftaran atau pembukaan akun. Begitu udah habis, dia harus melakukan deposit lagi, ya. Jadi aman. Teman-teman nggak perlu khawatir kalau exchangernya kabur gimana, nggak, ya, itu nggak akan terjadi. Karena sepanjang sejarah perusahaan broker yang benar, exchangernya biasanya selalu diminta melakukan deposit, ya. Nah, yang berikutnya adalah kenapa kok exchangernya atas nama pribadi? Karena memang seharusnya seperti itu. Karena kalau kita broker dari luar negeri bikin PT di sini, itu dikejar oleh OJK Bapepti, ya. Kalau broker Indonesia wajib ada izin dari OJK atau Bapepti karena memang ada di Indonesia, ya. Tapi broker kita yang kita pakai itu adalah broker luar negeri sehingga tidak perlu ada izin OJK atau Bapepti, ya. Nah, tapi teman-teman bisa lihat track record-nya broker tersebut apakah ada masalah atau enggak, ya. Tolong jangan cari yang bahasa Indonesia, ya. Karena kalau yang bahasa Indonesia kebanyakan pesaingnya dari robot ini, ya. Mereka menjelek-jelekan. Coba cari yang dalam bahasa Inggris. Kalau ada yang dalam bahasa Inggris, berarti ada masalah di situ, ya. Kenapa? Karena saya sudah nyari sebelum saya bergabung, saya sudah nyari tidak ada record jelek mengenai penarikan atau deposit tidak masuk, penarikan withdrawal gagal, itu tidak pernah ada. Ya, jadi kita broker juga sudah usianya 22 tahun, ada yang 14 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 18 tahun. Sudah kerjasama dengan 4 broker, ya. Jadi teman-teman bisa pilih, kecuali broker yang terakhir dia robotnya sedikit mahal karena brokernya juga broker kelas atas sehingga mereka tidak mau kalau akun-akun yang main trading di sini akun-akun kecil 9 juta, 90 juta itu nggak mau, ya. Oke. Bagaimana logik kerja robot kok bisa profit konsisten, ya? Nomor satunya robot ini dibuat oleh pro trader, ya. Jadi owner dari PT SMI, Bapak Andreas itu dan timnya merupakan trading champion, ya. Jadi mereka sudah tahu bagaimana dunia trading, seluk-beluknya seperti apa. Jadi kita bisa percayakan rumus-rumusnya kepada mereka, ya. Dan memang tidak dibuka di depan umum ya, karena kalau dibuka ya otomatis pesaing pasti banyak yang ngejar ke kita ya, banyak yang copy nanti. Oke. Mengenai logik kerja, kita
ada logik kerja yang adaptif. Adaptif itu dalam artian kita bisa menyesuaikan kondisi tren atau sideway. Nanti teman-teman bisa tanya lagi ya, apa itu kondisi tren atau kondisi sideway. Kita adaptif dalam artian tidak perlu setting-setting ulang. Robot kita, software kita itu dipasang di servernya broker. Sehingga teman-teman kalau HP-nya habis baterai, laptopnya nggak ada internet, internetnya mati ya, nggak perlu khawatir. Robot tetap akan mengambil posisi buat Anda. Ya, jadi nggak perlu khawatir. Logik kerja bot yang jelas adalah yang saya suka, nomor satunya, dia ngejar tiap hari itu profit 1%. Ya, sekitar kadang 1,03, kadang 1,04, 1,1, kadang bisa juga 0,9, bisa 0,93, ya. Jadi sekitar 1%, nggak persis. Nah, logik yang berikutnya adalah kalau 2 kali loss, robot otomatis akan berhenti. Jadi dianggap kondisi market saat itu tidak sesuai, besoknya akan start trading lagi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dan yang ketiga adalah maksimal loss-nya, stop loss-nya dibatasi di angka 5%, teman-teman, ya. Nah, tapi sepanjang sejarah itu belum pernah nyentuh angka 5%. Paling tinggi itu 2,5%, ya. Itu juga terjadi dalam rentang 3 tahun, ya, dari 2017-2018 sampai sekarang itu cuma terjadi sekali, ya. Ini rekaman dibuat saat sekarang ini bulan Agustus 2020, ya. Jadi sudah berjalan kurang lebih 2 tahunan, ya. Nah, ini pertanyaannya. Bedanya dengan money game apa? Jangan-jangan invest di sini besar, terus habis itu kabur ya. Nah, ini ada perbedaan Bapak Ibu dan teman-teman ya. Pertama-tama saya mengajak Bapak Ibu untuk kita bedah money game itu seperti apa. Ya, biasanya nomor satu, money game itu tidak mungkin berdiri sendiri begitu saja tanpa adanya investor, Bapak Ibu. Nomor satu, bikin izin-izin dulu yang lengkap supaya terlihat legal, ya. Sewa kantor, marketing, ya. Nah, yang paling penting adalah membayari dulu keuntungan member-member awal. Ya, yang paling penting adalah ini, ya. Nah, jadi ceritanya satu orang masuk nih, anggaplah misalkan 100 juta. Dia dijanjikan profit 10% tiap bulan misalkan, ya. Nah, 10%-nya itu diambil dari siapa? Diambil dari dananya dia terlebih dahulu, ya. Kan dia store-nya 100, ya. Diambil dulu, diambil dulu, diambil dulu. Nah, nanti saat dia sudah mulai ngajak temen, ya kan, itu nanti akan ada kepotong bonus, ya. Jadi teman-teman yang mereka masuk, mereka dapat 10 juta nih. Nah, si upline-nya itu akan dapat 5 juta katakan, ya. Nah, jadi alias modal si yang kedua ini bakal habis duluan, ya. Belum kalau dia udah ngajak yang ketiga, ya. Jadi 10 orang ngajak 100 orang, 100 orang ngajak 1000 orang, ya. 1000 orang ngajak 10.000 orang, terus kayak gitu terus, ya. Nah, kenapa? Karena mereka percaya gitu. Modal 100 juta udah balik nih, saya udah balik nih, saya udah balik. Akhirnya cerita, 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 terus seperti itu. Padahal itu dibayarin sama investornya, ya. Nah, sampai titik tertentu saat investor bilang, waduh ini saya harus bayarin sampai 300 miliar misalkan, ya, atau berapa ratus miliar gitu. Udah deh kayaknya cukup nih. Ini saya bayar ini terakhir, habis itu bulan depan kita hilang, ya. Secara prinsipnya seperti itu Bapak Ibu, ya. Nah, Anda setuju nggak dengan saya bahwa yang namanya pandemi corona ini adalah bencana atau krisis yang paling parah yang saya alami ya
itu dari tahun 98 sampai sekarang, ini yang paling parah menurut saya, ya. Karena semua sektor kena, ya, dan semua negara, ya, bukan cuma Indonesia saja. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau kita sudah ada 30.000 klien dengan total trading itu 2 triliunan, alias kalau kita ngejar 1% per hari, berarti anggaplah 20% ya, berarti itu 400 miliar per bulan, ya. Nah, kita dari bulan Februari itu pada narik semua, begitu gara-gara corona dan lain-lain itu pada narik semua Bapak Ibu, ya. Pada narik semua, profitnya tarik semua, dan yang masuk itu sedikit sekali, ya. Nah, sampai bulan Agustus saat ini, bukannya makin kecil yang narik, makin besar. Kenapa? Karena orang juga sudah mulai yakin kembali, ya. Mereka trading di sini, kalau ada profit itu yang dibayar. Kalau tidak ada profit, ya tidak ada yang dibayar gitu kan. Jadi kalau di money game biasanya mereka dijanjikan fixed income. Nah, kalau di sini kita tidak fixed income. Itu yang paling jelas banget bedanya, ya. Karena saya mau ngomong alasan-alasan yang lain, tetap aja bisa kelihatan, tetap aja bisa dirubah-rubah, ya. Biasanya gini, kalau yang money game itu dananya di lock selama kurun waktu tertentu, tidak boleh ditarik, ya. Nah, tapi tetap aja sama aja. Kalau saya bilang di sini dana kita tidak di lock, ya kan, mau ditarik sewaktu-waktu juga nggak ada masalah. Tetap aja orang berpikirnya masih, oh ini kan bisa aja akal-akalan dan lain-lain. Nah, tapi yang menariknya kalau kita bicara dari segi investor, itu orang sudah nggak mungkin bantah. Ya, mana ada orang gila yang mau bayarin ratusan miliar tiap bulan dari bulan Februari sampai sekarang dan masih belum ada kepastian ya kondisi krisis ini akan berakhir kapan ya. Jadi betul-betul kita real trading ya di saat perusahaan investasi yang lain banyak yang guling ya. Saya nggak perlu sebut lah, tapi banyak ada bank yang mau ditarik depositnya nggak bisa cair, itu banyak. Asuransi banyak yang ini juga ya. Nah kalau di sini kita tetap kuat, kenapa? Karena kita trading real gitu. Dana disimpan di broker, broker real juga sudah usianya 22 tahun, 15 tahun, 18 tahun ya. Jadi kalau kita mau tarik sewaktu-waktu ya nggak ada masalah. Kalau masalah keuntungan, kalau kita trading hari ini profit, ya itulah yang dibagi. Kalau nggak profit, ya nggak ada yang dibagi. Ya, jadi betul-betul real trading di sini. Beda sekali dengan money game ya. Money game ya saya ngomong aja lah. Depannya M, belakangnya A, ya. Depannya G, belakangnya G, ya. Itu. Tengahnya I sama C. Ya, oke. Sepertinya pertanyaan sudah habis untuk kali ini, Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Yang jelas nanti kita akan bikin question and answer seperti ini, frequently asked question ya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, Anda bisa tanya, nanti saya akan coba jawab. Yang jelas di sini saya sudah merasakan bagaimana bulan Februari, Maret, April, Mei, yang lain pada deg-degan karena corona, usahanya pada tutup, pada turun ya, pada makan tabungan. Di sini saya bersyukur sekali, bukannya turun penghasilan, malah naik penghasilan. Ya, dan ini semua disebabkan karena saya menggunakan software yang tepat, dengan trading di broker yang tepat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih buat teman-teman. Salam profit selalu.